Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustaf Emirat dari kelas N1J, presensi 16 dengan NIT 6225111350271. Kali ini saya akan membahas tentang generative AI. Perkembangan teknologi digital saat ini berlangsung dengan sangat cepat. Salah satunya adalah kemunculan generative AI, Artificial Intelligence, atau biasa disingkat dengan Gen AI. Teknologi ini mulai banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan tinggi. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana generative AI dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses pembelajaran, sekaligus memahami batasan dan etika penggunaannya agar tidak menyalahi aturan akademik. Pengertian generative AI. Generative AI adalah cabang kecerdasan buatan atau cabang artificial intelligence yang mampu menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, audio, dan kode program berdasarkan pola dari data yang telah dipelajari sebelumnya. Beberapa contoh generative AI yang sering digunakan mahasiswa antara lain ChatGPT untuk menjawab pertanyaan dan membantu penulisan, Gemini untuk pencarian informasi, Copilot untuk membantu pemrograman, serta DALL-E untuk membantu gambar ilustrasi. Teknologi ini dirancang untuk membantu manusia, bukan untuk menggantikan peran manusia sepenuhnya. Apa sih yang dimaksud dengan prompt? Prompt adalah instruksi pertanyaan atau masukan yang diberikan kepada sistem kecerdasan buatan AI atau sistem komputer untuk mendapatkan respons atau hasil tertentu. Berfungsi sebagai pemandu agar AI memahami tugas yang diinginkan pengguna, mulai dari perintah sederhana hingga permintaan kompleks. Seperti saat kalian ingin memberikan suatu perintah pada AI, maka kalian harus membuat mengkode, memberikan prompt yang sesuai agar, contohnya, apabila ingin bertanya tentang ekonomi atau semacamnya, kalian bisa memprompt dulu AI-nya sebagai ahli ekonomi. Peran generative AI dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, generative AI sebagai asisten belajar yang dapat diakses kapan saja. Mahasiswa dapat menggunakannya untuk belajar secara mandiri di luar jam perkuliahan, memperoleh penjelasan tambahan, serta mengakses informasi dengan cepat. Dengan demikian, generative AI dapat membantu mahasiswa memahami materi kuliah yang kompleks secara bertahap dan lebih terstruktur. Lalu berikutnya adalah contoh penggunaan generative AI oleh mahasiswa. Contoh penggunaan generative AI oleh mahasiswa sangat beragam. Mahasiswa dapat meminta penjelasan ulang materi kuliah dengan bahasa yang lebih sederhana, membuat rangkuman dari buku atau jurnal yang panjang, serta berlatih soal dengan pembahasan langkah demi langkah.
Selain itu, AI juga dapat digunakan sebagai media diskusi untuk menguji pemahaman mahasiswa terhadap suatu topik tertentu. Selanjutnya, resiko dan etika penggunaan generatif AI. Di balik manfaatnya, penggunaan generatif AI juga memiliki resiko. Ketergantungan berlebihan dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Selain itu, penggunaan AI tanpa etika dapat menyebabkan plagiarisme dan pelanggaran kejujuran dalam akademik. Oleh karena itu, mahasiswa harus menggunakan AI secara bertanggung jawab, memverifikasi informasi, dan tetap menjadikan hasil pemikiran pribadi sebagai bagian utama dari tugas akademik. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, generatif AI merupakan teknologi yang sangat bermanfaat dalam mendukung pembelajaran mahasiswa apabila digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan memahami peran, manfaat, serta etika penggunaannya, mahasiswa dapat memanfaatkan generatif AI untuk meningkatkan kualitas belajar tanpa melanggar nilai-nilai akademik. Saya sendiri biasanya akhir-akhir ini menggunakan AI yang telah diberitahukan oleh guru dosen saya, dosen TIK saya, Pak Agustiar. Itu AI-nya berfungsi untuk membuat suatu teks. Jadi teks atau file PDF dalam bentuk PDF bisa dikirimkan, dapat diupload dalam website tersebut. Walaupun menurut saya prosesnya cukup jadi saya jelaskan dulu. AI tersebut dapat mengubah file tulisan, entah itu menjadi audio, video, atau video yang ada gambarnya gitu, yang berhubungan dengan materi. AI tersebut menurut saya sendiri sangatlah bermanfaat karena biasanya sebelumnya saya sering menggunakan yang versi audio karena di saat waktu luang saya dapat menggunakan versi audio tersebut untuk didengarkan. Jadi waktu saya tidak terbuang dan saya dapat mendapatkan materi dengan sedikit, walaupun tidak optimal, tapi saya dapat mendapatkan materi sedikit demi sedikit dengan pengulangan yang konstan. Saya sebenarnya belum pernah mencoba fitur yang lain selain audio karena saya lupa nama website tersebut. Pada zaman modern ini juga orang-orang secara lazim telah menggunakan AI, entah itu untuk membantu dalam pembuatan konten seperti untuk book dalam video atau mencari hal-hal yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Dan dapat minta AI untuk menunjukkan suggestion, arahan untuk step by step untuk menjadikan konten tersebut lebih baik. Bahkan ada juga AI yang dapat secara langsung membuat konten secara instan dengan bantuan materi saja, materi sebagai data.
Hal tersebutlah yang dinamakan generatif AI. Sebenarnya sebelum saya membuat video ini, saya mengira Gen AI yang dituliskan pada tugas tersebut maksudnya generasi AI. Dan saya mencari tahu lagi, ternyata itu adalah generatif AI. Dan sekianlah video dari saya, dan sekianlah presentasi dari saya. Bila ada salah ucap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.